Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita dapat kembali datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Kita angkat pujian kita bersama-sama. Oh mulianya hadirat-Mu, kami baik memuji-Mu. Haleluya. Oh mulianya hadirat-Mu, kami baik-Mu memuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Kembali lagi katakan, oh mulianya hadirat. Oh mulianya hadirat-Mu, kami baik-Mu memuja-Mu. Diberkatilah, Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan oh hadirat-Mu. hadirat-Mu. Memenuhi tempat Lagi katakan diberkatilah Kau Tuhan. Haleluya. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan Amin. Hadirat-Mu Bapa memenuhi tempat ini. memenuhi tempat ini. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih karena Engkau Tuhan yang sangat baik bagi hidup kami, senantiasa menyertai keberadaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah kami Tuhan. Mari Allah Roh Kudus bekerja, mengurapi kami ya Tuhan. Memenuhi hati kami, memenuhi tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu, kami boleh dilawat Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan, kuat kuasa Tuhan bekerja, sehingga kami bebaskan kehidupan kami memuji, memuliakan Tuhan. Kami boleh senantiasa hidup menyenangkan, memberkati,
bahkan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami siap memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita datang kembali ke dalam hadirat Tuhan dengan segala pujian syukur kita, dengan segala penyembahan kita. Yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian dirasakan Allah. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segala hati naikkan pujian, Katakan sebab Tuhan baik. Benar, Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya
dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Oh Yesus, kau dasar yang teguh, kami aman berlindung bersamamu. Amin. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Sungguh percaya masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu setia, ajaib kuasa-Mu. firman-Mu setia, ajaib kuasa-Mu. Allah pelepasku, ku percaya Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu, Ku percaya akan firman-Mu. percaya Amin. akan Benar Tuhan. ku percaya akan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Di dalam Tuhan kita aman berlindung. Haleluya. Kita bersyukur memiliki Allah yang ajaib, Allah yang heran, Allah yang menggetarkan hati, Allah yang menegarkan diri, Allah yang namanya indah. Dialah Yesus, Dialah Raja di atas segala raja. Kita angkat pujian kita yang berkata, bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan, yaitu Yesus saja. Haleluya. Hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Katakan hanya satu nama. Hanya Haleluya. satu Haleluya. Benar Tuhan. yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menegarkan diri, hanya satu nama indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Kembali dari awal angkat pujian. Bila hati kita Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita
pasti. Amin. Puji Tuhan. Kini kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan hati kita. Firman yang menjawab segala tantangan di dalam hidup kita. Kita angkat pujian kita yang berkata, kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Amin. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadirat-Mu itu yang kami perlu. Jamahlah Tuhan, urapilah kami. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadirat-Mu itu yang kami perlu. Jamahlah Tuhan, urapilah kami. Bukalah Tuhan hati kami semua untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan. Biar nama-Mu dimuliakan. Kami berkumpul untuk memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul Kami untuk menyembah-Mu Bapa. menyembah-Mu. Kehadirat-Mu itu yang kami perlukan. Kami perlu hadirat-Mu menjamah, memenuhi hati kami, memimpin hidup kami Bapa. Jamahlah Tuhan, urapilah. Oh bukalah Tuhan hati kami semua. Bukalah Tuhan hati kami semua untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan. Biar nama-Mu dimuliakan. Oh Tuhan buka hati kami Bapa, biar kami mengerti isi sabda-Mu, isi firman-Mu, agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kehidupan kami pun memuliakan nama-Mu. Haleluya. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan. Biar nama-Mu dimuliakan. Haleluya Tuhan, biar nama-Mu dimuliakan di dalam kehidupan kami. Karena sesungguhnya Engkau adalah Allah yang patut kami muliakan, disembah dalam setiap keberadaan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk semua anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau pada saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kami tahu firman-Mu lah yang akan menjawab segala tantangan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang akan memberikan kami pengertian apa yang harus kami lakukan, dan lewat firman-Mu lah Tuhan kami mengerti pribadi-Mu. Sebab itu Tuhan tolong kehidupan kami semua. Roh Kudus-Mu memimpin kehidupan kami, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, kami dapat mengerti dengan baik dan kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hamba-Mu yang akan membawa kebenaran firman Tuhan. Kami percaya urapan Tuhan sudah memenuhi kehidupan hamba-Mu, sehingga dengan iman kami katakan setiap firman yang akan Dia berikan pada hari ini, semua dari Tuhan buat kami semua. Terpuji nama Tuhan, ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.
Haleluya, puji Tuhan. Dengan hati yang tetap terangkat kepada Tuhan, kita mau bersekutu dalam doa-doa kita kepada Dia, menghampiri Dia, dan mengalami karyanya di dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Allah. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang ketujuh. 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nasihat ini nasihat yang diberikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat waktu itu di tengah kondisi hidup mereka. Dan pada saat ini diberikan buat kita. Tema kebenaran firman Tuhan saat ini buat kita adalah kuasai diri dan jadilah tenang supaya dapat berdoa. Kalau kita melihat dari kebenaran firman Allah yang kita baca, maka kita dibawa pada realita kehidupan bahwa menghadapi situasi di hari-hari di mana kita hidup saat ini, kita diperhadapkan untuk memiliki respon terhadap persekutuan kita dengan Tuhan, yaitu doa-doa kita. Dan kalau kita melihat pada kehidupan sehari-hari, maka kita akan dibawa pada dua hal, respon orang yang berbeda melihat kondisi yang ada. Karena dengan tegas di ayat ini dikatakan segala sesuatu sudah dekat. Banyak orang dipengaruhi dengan kondisi yang ada. Sehingga respon-respon yang diberikan tentu berbeda. Respon yang pertama adalah orang-orang yang menganggap bahwa situasi kondisi hari-hari ini adalah situasi yang menuju pada akhir zaman yang membuat mereka dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, dan kebimbangan. Tetapi respon selanjutnya adalah orang-orang yang menganggap bahwa kondisi ini itu menunjukkan situasi yang masih lama akan akhir dari zaman yang ada. Tetapi kalau kita memperhatikan bahwa respon-respon ini membawa manusia memperhatikan dan melihat kondisinya, bahwa kondisi ini sangat mempengaruhi kehidupan orang yang percaya. Respon inilah yang membuat orang percaya bisa berhubungan dengan Tuhan. Dan proses ini kalau kemudian kita pahami di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan dibawa untuk melihat situasi yang ada membuat kita dapat membangun hubungan kita dengan Tuhan. Meskipun kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, baik itu pekerjaan kita, karir kita, studi kita, bahkan rumah tangga kita. Petrus memberikan ayat ini untuk mengingatkan bahwa inilah kualitas kehidupan kekristenan bagi orang yang percaya. Di tengah situasi yang sulit saat ini, hubungan kita dengan Tuhan harusnya semakin dekat dan terbangun dengan baik. Karena pada dasarnya doa itu tanda kehidupan iman seseorang yang nyata. Dari hubungan percakapannya dengan Tuhan dan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi seringkali situasi yang eksternal itu mempengaruhi cara kita menghampiri Tuhan. Itu sebabnya Petrus mengingatkan, kuasai diri dan jadilah tenang. Ini adalah karakter yang tercipta dalam kehidupan orang yang percaya. Karena dunia menawarkan kecemasan dan ketidakpastian. Tetapi Tuhan, Allah yang kita percaya, menawarkan jaminan dan kepastian. Ketika itu terjadi dalam hidup kita, orang yang percaya. Kalau kita benar hidup di dalam Tuhan, dan doa menjadi sebuah relasi yang terbangun dengan baik kepada Tuhan, maka situasi eksternal tidak akan menggoyahkan kita, tidak akan membuat kita memiliki sikap yang salah menghampiri Tuhan. Itu sebabnya kita lihat dua karakter ini, yang pertama kuasai diri dan menjadi tenang. Kalau kita melihat kuasai diri ini adalah proses di mana kita jalani bersama dengan Tuhan, dan disinilah keyakinan dan penyerahan kehidupan kita kepada Tuhan.
dengan situasi yang ada, bukan membuat kita menjadi lemah, bukan membuat kita menjadi mundur, bukan membuat kita menjadi putus asa, tetapi dengan situasi yang terjadi di sekeliling kita, membuat kita semakin yakin pada kuasa Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, dan semakin kita menyerah kepada kehendak Tuhan. Karena disinilah kita akan alami bagaimana sikap hati yang benar dan ungkapan doa yang benar itu kita bisa lakukan kepada Tuhan dalam hubungan doa kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sikap hati yang benar itu akan memunculkan penghormatan yang benar kepada Allah. Dan cara kita menghampiri Dia itu hal yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Sikap hati yang benar kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Pada bagian ini kita dibawa untuk menghampiri Tuhan. Ketika kita memiliki penguasaan diri, maka kita memiliki sikap hati yang benar, di mana hati kita tidak dikuasai oleh pikiran kita, keinginan daging kita, tetapi di lain sisi kita mati dengan keinginan daging kita, tapi kita hidup bagi kehendak Tuhan. Artinya tumbuh keinginan dalam diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan, tunduk pada otoritas kehendak Tuhan, sebab kita tahu Allah mutlak atas kehidupan kita. Dia berhak, Dia mengatur segala sesuatu, dan kalau kita berada di dalam rencananya, maka tanggung jawab Tuhan atas kehidupan kita, dan kita tidak akan pernah dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kebimbangan dalam hidup ini. Jaminan yang pasti akan nyata di dalam hidup kita dan membuat kita yakin sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Memang secara manusia kita tidak mampu dengan keinginan kita, dengan kedagingan kita. Tetapi bukankah di dalam kebenarannya Allah memberikan kita firman untuk kita memahami kehendaknya. Allah memberikan kita Roh Kudusnya yang membuat kita mampu. Ketika kita memahami firman, maka kita akan diberikan hikmat untuk menjalani berbagai kondisi kehidupan yang ada. Bukan berdasarkan keegoisan kita, bukan berdasarkan kemauan kita, tetapi tunduk pada kehendak Allah yang membuat hikmat itu ada pada kita, dan kita akan melakukan segala sesuatunya meskipun situasinya sulit, tetap hidup di dalam kebenaran karena Roh Kudusnya juga memampukan kehidupan kita. Disinilah kita akan memahami bahwa Allah bekerja sepenuhnya atas kita. Dan ketika hal ini terjadi, maka yang keluar dalam hidup kita adalah ungkapan-ungkapan yang benar dalam setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa bukan hanya ketika kita datang melipat lutut, kita berbicara kepada Tuhan. Karena doa bukan hanya sekedar kata-kata, tapi doa adalah pujian dan pengagungan kita kepada Tuhan, di mana kita mengakui kebesarannya dan kita menyadari keberadaan diri kita yang tidak mampu, tidak berdaya. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan, itu sebabnya kita selalu berhubungan dengan Dia. Seringkali yang terjadi di dalam kehidupan ini, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, sikap ungkapan hati kita, ungkapan kita kepada Tuhan adalah memaksa Tuhan untuk menolong kita. Seringkali seakan kita mengatur Tuhan untuk menyelesaikan segala sesuatunya dalam hidup ini. Firman Allah ingatkan kita, kuasai diri kita. Karena dengan penguasaan diri, kita dilatih untuk mengontrol keinginan kita sesuai dengan firman dan Roh Kudus. Dari situlah keluar kata-kata pengungkapan keagungan mutlak untuk Allah, karena Dia berhak atas hidup kita. Di dalam penyerahan, nyata kuasa dan kehendak Tuhan. Hal yang selanjutnya kita lihat, yaitu menjadi tenang. Menjadi tenang ini adalah situasi
eksternal di dalam diri kita. Dan itu yang Allah ingin bangun. Ketika itu sudah terbentuk dari tahap yang pertama tadi, maka kita akan dibawa pada kondisi yang tetap kokoh, stabil mengatasi situasi. Kita tidak dipengaruhi oleh kondisi eksternal di luar diri kita, tetapi kita tetap akan kokoh, stabil karena yang dibangun oleh Allah melalui hubungan doa yang benar, sikap kita yang benar, ungkapan kita tentang pengagungan kita kepada Tuhan. Disitulah Allah membentuk kehidupan kita untuk fokus kepada Allah. Fokus kepada Allah membuat mata kita, hati kita, hidup kita tertuju kepada Tuhan. Sebab dunia ini tidak pernah menjanjikan sebuah kepastian. Yang ada kalau kemudian kita lihat situasi yang terjadi hari-hari ini, maka kita akan dibawa pada ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran, sehingga tidak heran masih banyak orang yang masih tinggal di rumah dan takut untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tidak heran banyak orang yang kemudian tetap berada dan menganggap tempat-tempat yang aman, disitulah mereka ada. Ingat, tempat yang aman adalah duduk di bawah kaki Tuhan dan datanglah kepada Tuhan sebab Tuhan menjamin itu atas kehidupan kita. Kalau kita menjadi tenang, maka proses selanjutnya yang Tuhan kerjakan atas kita adalah kita dapat menguasai diri kita. Bagian di mana Allah mengontrol kita, bagian di mana Allah bekerja atas kita dan kita menyerah kepada kehendak Tuhan. Dan di sini akan dibentuk adalah ketundukan yang mutlak. Apa yang Tuhan inginkan itu yang kemudian kita kerjakan di dalam hidup ini. Sebab apa? Tuhan bekerja. Kalau kita pun mau, kita bersedia, kita tunduk kepada kehendaknya. Bagian Tuhan kerjakan, tetapi bagian kita juga kerjakan. Firman harus kita lakukan, iya. Di situ Allah akan bekerja memberikan kita kemampuan, memberikan kita kuasa, memberikan kita pertolongan. Tetapi yang sering kali terjadi dalam hidup kita adalah kita hanya sering menuntut Tuhan untuk bekerja. Tuhan menolong kita, Tuhan melepaskan kita, Tuhan menyembuhkan kita. Dan kita hanya selalu menuntut. Hari ini adalah hari di mana kita ingin membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Sehingga ketika penguasaan diri itu ada, kita dapat mengontrol diri kita di bawah kuasa Tuhan. Maka Tuhan bekerja maksimal atas kehidupan kita. Setelah penguasaan diri selanjutnya Allah bekerja menguasai pikiran kita. Penguasaan pikiran di mana perubahan cara berpikir kita, disitulah Allah kerjakan. Situasi dunia ini menuntut secara manusia berusaha mencari jaminan kepastian, keamanan, ketenangan, jaminan kehidupan, jaminan kesejahteraan. Tetapi apakah dunia bisa memberikan hal sementara? Tetapi Tuhan memberikan jaminan yang kekal. Itu sebabnya ketika cara pandang kita berbeda, Allah bekerja dengan kuasanya. Iman kita bertumbuh. Cara kita melihat setiap situasi dan masalah juga akan berbeda. Penderitaan adalah bagian proses hidup kita untuk kita dibentuk menjadi pribadi yang indah dan bertumbuh secara rohani menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Iman yang bertumbuh akan selalu kokoh. Sekali Yesus tetap Yesus. Meskipun situasi dunia semakin sulit. Ekonomi semakin hari semakin menurun. Dan itu berdampak pada semua aspek hidup. Pengusaha, kekurangan pemasukan, apalagi pedagang dan sebagainya. Anak-anak sekolah, biayanya tetap. Padahal mereka tidak masuk sekolah dan sebagainya, orang tua menjerit dan sebagainya. Situasi yang terjadi ketika kita mampu menguasai pikiran kita karena Allah bekerja dan kita mau, di situ kita bisa melihat situasinya bisa berbeda. Bahwa situasi sekalipun sulit, disitulah proses kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau hal ini terjadi, maka Bapak Ibu Saudara, perubahan itu nyata atas kehidupan kita. Dari dalam akan keluar. Proses yang Allah kerjakan. Karena doa yang kita bangun adalah doa yang membuat iman kita bertumbuh secara rohani.
Doa yang membuat relasi kita intim dengan Tuhan. Dan di dalam relasi itu perubahan Allah kerjakan atas kehidupan kita. Kuasai diri dan jadi tenang adalah bagian di mana kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Yakin kepada Tuhan. Datang dengan sikap hati yang benar. Datang dengan ungkapan yang benar. Dari dalam kemudian keluar penguasaan diri, penguasaan pikiran membuat kita mengalami kuasanya yang ajaib. Situasi hari-hari ini tidak akan mempengaruhi pengiringan kita kepada Tuhan, tapi justru akan membuat kita semakin intim, semakin dekat. Datang dengan cara yang benar, datang dengan sikap yang benar, datang dengan ungkapan yang memuliakan Tuhan, dengan penguasaan di dalam kontrol Allah. Dan perubahan pikiran membuat kita memiliki reaksi yang berbeda dalam setiap perilaku-perilaku kehidupan kita. Sehingga Petrus mengingatkan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Dari ayat ini kita tahu bahwa cara hidup kita, kalau kita memiliki hubungan yang benar, datang dengan sikap yang benar, maka respon kita untuk situasi yang hari-hari ini terjadi juga akan menjadi saksi, menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Hidup kita tetap memuliakan Tuhan sekalipun situasinya sulit, karena doa kita, doa yang berkualitas di hadapan Tuhan, datang dengan cara yang benar, sikap yang benar, ungkapan yang memuliakan, yang melahirkan penguasaan diri dan perubahan pikiran, membentuk respon yang berbeda, dan itu memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Saat ini kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita datang menghampiri Dia dengan sikap hati yang benar. Biarlah pengagungan yang terbaik kita berikan kepada Tuhan untuk alami karyanya saat ini. Membuat kita menikmati kehadirannya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saat indahku berhadapan denganmu, kita mau menikmati hadirat Tuhan yang memuaskan kehidupan kita. Sehingga ketika kita datang, kita dipuaskan di dalam Dia. Amin. Ku berhadapan denganmu, mari pandang wajahnya, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Mari katakan bahwa wadaku Tuhan, amin. Rasakan Dia hadir dalam hidupmu. Amin Tuhan. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Saat indah kita mau berhadapan dengan Tuhan. Haleluya. Kami angkat hati kami Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu. Haleluya. Yesus kekasih jiwa.
Engkau di hidupmu. Haleluya. Glory. Kami mau hampiri Engkau Tuhan. Haleluya. Glory. Amin. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, menjamah setiap kami, memulihkan kondisi kami. Haleluya, glory. Amin. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Tuhan, ini kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu cukup bagi kami. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Glory. Ini kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin Tuhan. Glory. Glory bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa. Amin. Penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Rasakan kasih-Nya mengalir dalam hidupmu. Amin. Rasakan jambahan-Nya. Amin. Haleluya.
dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, haleluya. Rasakan jamahan Tuhan atasmu. Haleluya, amin. Dan beri damai di hatiku. Amin, haleluya. Amin. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dengan keyakinan katakan dia jamah. Amin. Yesus menjamah hidupmu. Yesus menjamah hidupku dimanapun kita ada saat ini. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Haleluya. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dengan kepastian katakan dia jamah. Dia jamah, Yesus menjamah kita. Haleluya. Rasakan karyanya dalam hidupmu. Amin. Amin. Di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Amin. Biarkan dia menjamah hidupmu. Dan rasakan ketika dia bekerja atas engkau, atas hidupmu, atas pekerjaanmu, atas keluargamu, atas usahamu. Jamahannya memulihkan, jamahannya membangkitkan, dan jamahannya menjadi jawaban yang pasti buat kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Glory. Ya Rabbana. Kuramata karamaskia. Haleluya. Haleluya. Glory. Ya masik ya. Haleluya. Amin. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Amin. Haleluya. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh sungguh heran. Amin. Oh sungguh heran. Haleluya. Ketika dia menjamah hidupmu, maka sesuatu akan terjadi atas engkau. Haleluya.
ada tempat yang terbaik selain kami mau selalu datang menghampiri Engkau Tuhan. Karena disitulah kami akan rasakan jamahan-Mu yang memuaskan kehidupan kami, yang memuaskan jiwa kami dan menjawab seluruh kebutuhan kehidupan kami, baik secara jasmani terlebih secara rohani. Kami menyadari keberadaan kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Seringkali kami dibawa pada kecemasan, ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran karena dunia ini tidak pernah menjamin sebuah kepastian. Tetapi kami bersyukur kami punya Allah yang berjanji dan akan menepatinya di dalam hidup kami. Allah yang memberikan jaminan dan kepastian di dalam kami, dalam hidup kami, dalam keselamatan kami. Sehingga tidak lagi membuat kami ragu untuk mengiring Engkau. Apapun yang terjadi kami mau tetap setia Tuhan. Apapun yang terjadi kami mau tetap mengiring Engkau. Tanpa kekhawatiran apapun. Apapun yang terjadi kami tetap berprinsip sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan bawa kami sesuai dengan firman-Mu. Ketika kami membangun hubungan kami lewat doa kami dapat menguasai diri kami dan menjadi tenang. Kami dapat menguasai diri kami karena kami dapat memiliki sikap hati yang benar kepada Tuhan. Hati yang dikuasai oleh kehendak Tuhan. Dan itu berarti kami harus menekan kedagingan kami, mematikan kedagingan kami. Kami tahu kami tidak mampu tanpa pertolongan-Mu. Itu sebabnya kami datang menghampiri Engkau, menyerahkan seluruh keberadaan kami Tuhan. Firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang menjadi kekuatan buat kami. Sehingga ketika kami datang dengan pujian pengagungan kami kepada Tuhan. Bukan dengan tuntutan dan pemaksaan kami kepada Tuhan. Dan itu membuat kami bisa tenang menghadapi segala sesuatu. Karena fokus hidup kami kepada Tuhan yang mampu mengendalikan dan mampu melakukan segala sesuatu. Ketika kami menjadi tenang, maka kami dapat menguasai diri kami sepenuhnya untuk tunduk kepada otoritas-Mu. Ketika kami menjadi tenang, maka kami dapat mengalami perubahan dalam pikiran kami, penguasaan dalam pikiran kami untuk melihat segala sesuatu berbeda dengan cara pandang dunia. Kami melihat segala sesuatu dengan cara pandang Allah dalam hidup kami. Sehingga kami dapat merespon dengan tepat situasi-situasi yang terjadi hari-hari ini. Engkau kenal keberadaan kami, Engkau tahu kondisi kami, Engkau dengar jeritan kami, Engkau tahu kebutuhan keperluan kami. Dan kami percaya semua kami dapatkan di dalam Engkau. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Yesus yang mengalami kelemahan, yang mengalami kekhawatiran, yang mengalami kebimbangan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau teguhkan iman kami Tuhan. Engkau teguhkan iman jemaat-Mu untuk tetap berpaut kepadamu dan mengalami kuasa-Mu. Yang mengalami sakit Tuhan, baik yang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Engkau datang, Engkau lawat mereka di dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan segala macam penyakit mereka. Sehingga yang ada pujian, pengagungan kepada Tuhan dan menjadi kesaksian untuk memuliakan Engkau. Engkau juga tahu keberadaan jemaat-Mu hari-hari ini dalam kondisi yang sulit. Kami tahu Tuhan Engkau terus bekerja. Engkau akan kuatkan, Engkau akan teguhkan. Bahkan Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangkitkan iman kami untuk terus bertumbuh dalam pengenalan kami kepada Tuhan. Sehingga kami semua dibawa untuk hidup dalam pendewasaan kerohanian kami. Apapun boleh jadi, tapi kami tetap akan semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup dengan setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Berkat-Mu ada atas kami, atas seluruh jemaat-Mu, atas kehidupan mereka, atas pekerjaan mereka, atas keluarga mereka. Dan mulai hari ini mereka menikmati pertolongan kuasa Tuhan di dalam kebenaran-Mu yang menuntun mereka
untuk bertumbuh di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, berkat-Mu ada atas kami, dan kami percaya setiap doa yang kami naikkan Engkau jawab dengan jawaban yang terindah, jawaban yang pasti, yang selalu membuat kami tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, sebab kami percaya yang terbaik yang Tuhan akan selalu berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap doa yang kami naikkan, kami percaya Tuhan dengar. Untuk setiap jeritan kami percaya Tuhan Engkau akan jawab. Dan kami nantikan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Dan untuk selanjutnya kami melihat kuasa-Mu bekerja dengan sempurna. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dan kami akhiri ibadah doa kami saat ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.